Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan menurunkan usia Capres-Cawapres dari angka 40 tahun, namun mengabulkan permohonan persyaratan Capres-Cawapres pernah menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum. Artinya pemirsa, peluang putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres mendatang terbuka lebar. Benarkah hanya Prabowo yang berpeluang mengambil Gibran untuk jadi wakilnya? Atau kubu Ganjar juga sudah ancang-ancang untuk menjodohkan Gibran dengan Ganjar? Kami akan diskusikan dengan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kemudian ada Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Viva, Mas Awi, dan Mas Burhan. Selamat malam, Mas Vero. Malam. Selamat malam. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Viva terlebih dahulu, karena tadi ketika MK setelah mengabulkan persyaratan Capres-Cawapres pernah menjadi kepala daerah, yang tim lapangan kami lihat di Kertanegara ada pergerakan, sontak ada pergerakan begitu, ada elit Partai Koalisi Indonesia Maju yang kemudian berkumpul di rumah Pak Prabowo. Ini kenapa Pak Viva? Apakah membahas potensi Gibran jadi cawapres Pak Prabowo? Yang pertama, Partai Amanat Nasional menghormati dan mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final dan mengikat. Final artinya merupakan keputusan akhir dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa merevisi, yang mengikat berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, ya. Yang kedua, untuk penentuan siapa yang menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu belum diputuskan. Kemarin Pak Prabowo telah menyatakan ada 4 nama berdasarkan kepada pendekatan teritorial, 1 di luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk siapanya nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama dengan seluruh anggota koalisi Indonesia Maju secara kekeluargaan berdasarkan kepada prinsip-prinsip musyawarah mufakat kolektif kolegial. Jadi sampai saat ini kita menunggu siapa nanti yang akan diputuskan secara resmi. Tapi bagi Partai Amanat Nasional, ini kita ingin menang. Makanya untuk ingin menang itu, calon wakil presiden harus memiliki nilai elektoral. Ya, nilai Pak elektoral Viva, ini diperlukan untuk memberikan kontribusi kepada calon presiden agar di Pilpres 2024 bisa menang di pemilu. Oke, jadi pertanyaan saya belum terjawab oleh Pak Viva. Tadi tiba-tiba berkumpul di rumah Pak Prabowo itu sesuatu yang dadakan atau sudah direncanakan sebelumnya, dan membahas apa itu kira-kira, Pak Viva? Ya, tiap hari selalu ramai di situ, tiap hari. selalu ramai untuk diskusi secara rutin, persiapan untuk pendeklarasi tim pemenangan nasional, kemudian yang kedua rapat tentang platform dan program kerja, yang ketiga diskusi tentang manajemen kampanye yang baik, yang efektif, dan itu akan terus kita lakukan secara rutin setiap hari agar apa, proses manajemen koalisi ini bisa betul-betul efektif, selektif, dan bisa membangun kekuatan yang besar untuk meraih suara. Baik, saya bergeser ke Mas Awi. Terbukanya peluang Mas Gibran untuk maju menjadi cawapres ini kira-kira akankah dimanfaatkan oleh kubu Pak Ganjar, Mas Awi? Ya, pertama kami mengatakan bahwa apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat final dan mengikat sesuai dengan undang-undang, tentu kita hormati. Yang kedua, bahwa putusan itu tidak hanya untuk Mas Gibran, tetapi juga berlaku untuk para kepala daerah lainnya. Yang ketiga, sampai hari ini kami belum bersikap apapun terkait dengan penentuan calon wakil presidennya Pak Ganjar, karena itu akan dilakukan, dibahas bersama oleh partai-partai koalisi. Kemudian yang selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa calon wakil presiden sudah mengerucut ke 1 nama, ya memang seperti itu, dan tinggal diumumkan. Namanya cawapres kan cukup 1, tidak bisa cawapres 2 gitu. Oke, mengerucut ke 1 nama itu kemudian dengan ada dinamika keputusan MK pada sore hari ini, kira-kira akan mengubah nama itu atau jangan-jangan nama itulah yang kemudian dimaksud dari putusan MK pada sore ini? Ya, tentu nanti kita akan umumkan pada saatnya, tepatnya sebelum mendaftar ke KPU, yang pendaftaran KPU sendiri ditutup pada tanggal 25 Oktober. Jadi masih ada langkah-langkah politik dan yang kita lakukan dalam konteks pemenangan Pak Ganjar Pranowo bersama pasangannya.
Karena kita di Pilpres ini ingin memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagaimana kemarin kita memenangkan Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Oke, tapi betul tidak informasi yang kami dapatkan bocorannya ini tidak tahu benar atau salah, makanya saya tanyakan ke Mas Awi, betul tidak hari Rabu akan dideklarasikan cawapres dari Pak Ganjar? Ya sebenarnya kalau tiap Rabu kita itu kan akan selalu menggelar rapat, tapi sampai hari ini belum ada kepastian apakah tanggal 18 itu jadi diumumkan atau tidak. Tetapi yang pasti setiap hari Rabu kita selalu menggelar rapat rutin, bahkan seringkali dihadiri oleh Ketua Umum Partai dan juga Capres kita Bapak Ganjar Pranowo. Ya bisa saja dan bisa juga tidak gitu. Jadi masih fleksibel ya, karena tanggal 18 itu masa pendaftaran ke KPU belum dibuka. Karena pendaftaran KPU di tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Baik, Mas Burhan, yang masif beredar belakangan ini dan semakin masif dan semakin membesar begitu narasinya adalah duet Prabowo Gibran. Tetapi kalau kita mengira-ngira, Mas Burhan menganalisa kalau duet Ganjar Gibran ini menarik juga kelihatannya. Saya akan minta analisis Mas Burhan ditahan dulu, di segmen berikutnya kita akan sambung dialog kita. Pemirsa tetap di Prime Time News. Pemirsa, kami lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Saya ke Mas Burhan, bagaimana kalau Anda menganalisa soal wacana atau potensi terbentuknya atau bergabungnya antara Ganjar dan Gibran? Karena kalau belakang kemarin kita selalu membahas Prabowo Gibran. Bagaimana dengan Ganjar Gibran, Mas Burhan? Begini ya, tentu dalam politik tidak ada yang mustahil. Tetapi yang kita bisa kalkulasi adalah seberapa besar kemungkinan Ganjar Gibran itu bisa dijodohkan secara politik. Dan kalau kita lihat kalkulasi elektoral, itu sebenarnya tidak menguntungkan buat Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar dan Gibran itu berasal dari satu universe, satu captive, satu kolam. Jadi tidak punya efek elektoral yang positif untuk menambah, terutama buat Mas Ganjar yang masih kekurangan dukungan elektoral di Jawa Barat dan di Sumatera serta Sulawesi. Jadi secara elektoral itu nggak ada added value-nya secara elektoral. Nah, saya tidak tahu persis apa kalkulasi kalau misalnya ada pikiran untuk mengambil Gibran, apakah ingin tanda kutip ya memastikan dukungan penuh ayahnya Pak Jokowi agar mendukung Mas Ganjar, saya tidak tahu persis. Tetapi dalam simulasi kami, Mas Reno, Ganjar Gibran masih kalah kalau melawan Pak Prabowo, terutama di putaran kedua. Putaran kedua Pak Prabowo unggul dengan sangat telak per hari ini ya, sudah 13% melawan Mas Ganjar. Melawan Mas Anies lebih tinggi lagi. Nah, tadi menarik nih, Bung Viva menyebut alasan Pak Prabowo kalau misalnya meminang Gibran sebagai cawapres, itu punya efek elektoral. Data saya nggak mengatakan demikian. Ya, data saya justru mengatakan ada potensi Pak Prabowo kehilangan basis lamanya. Jangan lupa, pendukung Pak Prabowo hari ini 57% datang dari basis lama Pak Prabowo yang cenderung kritis dan unfavorable terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo menggandeng putranya, itu ada potensi basis lamanya lari. Dan siapa yang paling diuntungkan? Anies Baswedan. Meskipun ada tambahan suara memang dari basis Mas Ganjar, tetapi antara basis pemilih yang lari dengan yang datang itu netnya negatif, defisit. Ya. Jadi memang yang dirugikan Mas Ganjar, tapi Pak Prabowo juga punya potensi terkurangi basis lamanya kalau misalnya Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo. Jadi ini harus dihitung matang. Poin saya, apakah Mas Gibran ini sebagai aset elektoral ataukah electoral liability, itu sama-sama punya potensi sama besar. Ini semacam pertaruhan politik yang tidak mudah. Kalau menurut saya, kalau Mas Ganjar lebih mudah untuk mengatakan tidak meminang Mas Gibran sebagai cawapres. Buat Pak Prabowo itu lebih kompleks. Karena tadi, antara apakah Mas Gibran itu aset elektoral ataukah beban elektoral, itu sama-sama besar. Jadi potensinya sama-sama besar. Jadi harus dihitung, karena pemilunya bukan hari ini, pemilunya 5 bulan lagi. Kalau misalnya isu anti politik dinasti yang membesar, kemungkinan Mas Gibran menjadi liability justru lebih besar ketimbang sebagai
elektoral aset. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Awi ketika tadi MK sudah mengeluarkan putusan bahwa capres-cawapres itu bisa di bawah 40 tahun selama dia punya pengalaman kepala daerah. Itu di dalam internal kubu Pak Ganjar ada pergerakan tidak, atau ya cukup mendengarkan saja karena itu tidak cukup berarti mungkin bagi kubu Pak Ganjar? Bagaimana Mas Awi? Ya tidak sama sekali, karena sedari awal kita sudah memutuskan bahwa langkah-langkah politik yang dilakukan oleh PDI, P3, Hanura, dan Perindo itu langkah politik di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi acuan bagi kami, karena apa? Kita tidak bergantung dalam penentuan calon presiden, calon wakil presiden, itu ketentuannya Undang-Undang Pemilu. Kalau keputusan MK dimaknai sebagai perubahan terhadap pengaturan undang-undang kepemiluan terkait dengan usia capres-cawapres, itu memang iya. Tetapi dalam konteks konstelasi politik di internal koalisi kami, itu tidak menggantungkan kepada putusan MK. Soal itu menjadi sorotan, yaitu hanya bagian dari diskusi-diskusi di internal koalisi kami, bahwa kenapa MK bisa membuat keputusan yang kontraproduktif antara satu sama yang lain. Misalkan di 3 gugatan menolak secara telak, tetapi di gugatan yang lain memberikan ruang, dan komposisinya 5 hakim menyetujui, 4 hakim menolak. Apakah iya sebuah konstitusi negara ini hanya disetujui oleh 5 hakim? Karena itu konsekuensi demokrasi hukum kita, karena suara terbanyak adalah yang menentukan ketika terjadi voting. Meskipun hakim MK itu ada 9 dan 4 tidak setuju, 5 tidak setuju, ya itu menjadi konstitusi baru juga. Karena itu pilihan ketatakenegaraan yang sudah kita ambil. Nah, hal seperti itu yang menjadi diskusi-diskusi, tidak kemudian mengaitkan dengan personal siapa yang diuntungkan dengan keputusan MK tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Viva. Beberapa waktu lalu Pak Prabowo mengatakan cawapresnya kan ada 4 nama begitu ya. Nah, kira-kira Pak Viva, saya juga ingin tahu, penasaran banget ini. Ketika ada putusan MK sore ini, jumlahnya apakah tetap 4 atau menambah 1 nama menjadi 5 atau langsung mengerucut ke 1 nama, Pak Viva? Jumlahnya tetap 4. Tadi Mas Burhan saya menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional berpandangan untuk calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu harus memberikan kontribusi elektoral gitu. Nah, dari hasil survei, beberapa lembaga survei menyatakan bahwa untuk posisi calon wakil presiden saat ini yang paling tertinggi adalah Erick Thohir, dan PAN tetap mendukung Mas Erick Thohir untuk diperjuangkan di rapat koalisi Pak Viva, Indonesia itu hasil Maju. survei siapa? Hasil survei PAN atau hasil survei partai koalisi? Iya, beberapa survei dari lembaga-lembaga survei itu kan menyatakan bahwa posisi Mas Erick Thohir untuk wakil presiden, calon wakil presiden memiliki nilai elektabilitas yang cukup bagus gitu. Dan PAN berpandangan kalau calon wakil presiden itu memiliki kontribusi elektoral kepada pasangannya, tentu harapan untuk dapat menambah suara akan semakin besar. Ditambah dengan koalisi partai-partai politik, ditambah dengan para relawan yang terus bergerak untuk memperbesar basis konstituen, tentunya harapan untuk menambah basis sosial, menambah suara di Pilpres, dukungan terhadap Pak Prabowo dan pasangannya juga akan semakin bagus. Jadi prinsipnya bahwa Pak Prabowo ini punya pengalaman untuk menentukan calon wakil presiden secara smooth dan sejuk. Pemilu 2014 memilih Pak Hatta Rajasa, damai, sejuk. Pemilih Pilpres 2019 memilih Mas Sandi Uno, sejuk, damai. Dan ini pun juga akan sejuk, damai, karena koalisi ini sudah satu hati, satu pemikiran untuk bersama-sama bertekad memenangkan Pak Prabowo. Baik, saya masih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Viva dan juga Mas Burhan serta Mas Awi, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News, kami akan segera kembali untuk Anda. Saya ingin melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo.
saya telah bersatu dengan Presiden Joko Widodo. Dulu saya tahu ini emak-emak banyak kecewa saya gabung. Tapi saya yakin bahwa emak-emak mengerti dan sekarang paham. Saya bersatu sama Pak Jokowi. Saya menjadi, walaupun beliau kalahkan saya 2 kali. Ya, saya langsung ke Mas Burhan. Tentunya ketika kata-kata saya sudah bersatu dengan Pak Jokowi, itu makna sesungguhnya, maksud sesungguhnya itu tentu yang tahu hanya Pak Prabowo ya. Tetapi kalau analisa Anda, maksudnya Prabowo menyatu dengan Jokowi dari segi apa? Kesamaan fisikah, keberlanjutannya kah, atau menyatu dengan Jokowi lewat anaknya? Ya, bisa ditafsirkan banyak hal, tergantung sudut pandang kita ya. Tetapi yang jelas kan, untuk menyatu dalam satu pemerintahan sudah terjadi. Ya. Untuk menyatu dalam satu visi pun sudah terjadi. Karena Koalisi Indonesia Maju punya komitmen untuk keberlangsungan program legasi Presiden Jokowi. Yang belum terjadi adalah bersatu dari sisi pasangan Prabowo Gibran. Itu belum. Kita harus lebih sabar untuk menunggu apakah eksperimen itu akan dijalankan atau tidak. Tetapi yang penting kan apa tujuan Pak Prabowo mengatakan demikian. Nah, di atas segalanya tentu saya tidak ingin mengatakan tujuannya cuma satu, tetapi di antara tujuan itu adalah strategi elektoral, yaitu membidik basis pendukung Pak Jokowi. Nah, dan dari data memang ada 29% pemilih Pak Jokowi 2019 yang sekarang sudah berlabuh ke Pak Prabowo. Nah, mungkin Pak Prabowo ingin memperbesar ya captive pendukung Pak Jokowi yang melirik dirinya dengan cara menggandeng Gibran. Tetapi jangan lupa strategi ini juga punya dampak negatif kalau tidak dikelola secara baik. Tadi saya sebut ya, 57% pemilih Pak Prabowo itu berasal dari basis lama. Dan kalau misalnya pilihan kepada Mas Gibran itu justru yang muncul adalah bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, di mata basis 57% itu bisa problematik. Karena mereka masih melihat Pak Prabowo sebagai satu figur yang selama ini bisa menjadi jawaban buat mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi. Jadi poin saya, alih-alih mendapatkan dukungan baru dari pemilih Pak Jokowi, tapi basis lamanya bisa bocor. Jadi itu yang justru bisa jadi masalah tadi itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Awi. Kemarin Pak Ganjar lewat akun X-nya menyinggung soal loyalitas. Ada kata-kata di situ, setia pada rumah yang membesarkan mereka. Kemudian tadi seperti yang sudah kita saksikan bersama, Bu Mega juga mengatakan ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga. Seakan-akan ini menyindir satu figur begitu. Apakah ini sebenarnya kubu Pak Ganjar, Mas Awi, setahu Anda sedang gerah melihat Pak Jokowi yang kelihatannya lebih condong ke Pak Prabowo? Mas Awi, setahu Anda? Enggak ada yang begitu, karena apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu kan secara umum bahwa kita berpolitik itu politik kebangsaan, bukan politik untuk kepentingan kelompok ataupun keluarga tertentu. Ini sebagai sebuah warning, dan apa yang disampaikan Pak Ganjar itu kan sebenarnya peribahasa ataupun pepatah yang selalu diajarkan oleh orang tua kita. Kita ini sebagai orang Jawa misalkan selalu mendapatkan wejangan-wejangan yang seperti itu. Nah, kalau kemudian ada yang menafsirkan bahwa itu untuk menyindir kelompok-kelompok tertentu ataupun oknum tertentu, ya kita kan nggak bisa membatasi hak orang untuk menafsirkan gitu. Jadi sama sekali tidak ada berkaitan. Oke, Mas Awi, tapi ketika sudah mengerucut ke satu nama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto dan sudah Anda amini tadi juga, apakah dalam proses pembahasan pengerucutan menjadi satu nama itu juga lagi-lagi melibatkan figur Jokowi? Karena Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai, sementara di Undang-Undang Pemilu itu partai pengusungan calon presiden dilakukan oleh partai politik. Jadi ya, tidak kan terlalu. Untuk pembahasan cawapres Ganjar juga dilakukan dengan diskusi bersama dengan Pak Jokowi katanya. Nah, kita kan diskusinya 4 ketua umum partai saja itu dalam beberapa kesempatan. Gitu. Berarti tidak melibatkan Pak Jokowi di situ ya untuk pengerucutan satu namanya? Ya, kalau dalam beberapa hal kan sudah kita sering sampaikan bahwa
cawapres dari Pak Ganjar ditentukan oleh para ketua umum partai. Karena itulah yang menjadi dasar yang diatur dalam undang-undang pemilu. Jadi urusan capres-cawapres itu bukan ranah presiden, tetapi ranah ketua umum partai. Oke, baik. Saya ingin kembali membahas ke Pak Viva ketika ini semakin mendekati dengan detik-detik untuk pendaftaran ke KPU untuk pasangan capres-cawapres. Sebetulnya apa sih yang membuat Koalisi Indonesia Maju belum sampai mengerucutkan ke satu nama? Apakah memang masih ada beberapa pertimbangan atau apa yang masih ditunggu sebetulnya? Timingnya apa, Pak Viva? Yang ditunggu itu adalah waktu yang baik dan momentum yang tepat karena kita beberapa kali sudah mendiskusikan dan sudah mengkerucut ke beberapa nama. Nanti akan kita lihat keputusan yang terbaik itu adalah keputusan yang objektif yang akan diterima oleh seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju. Karena targetnya ada dua. Satu, melanjutkan pembangunan dan melakukan revisi untuk perbaikan-perbaikan di masa depan, dan yang kedua, untuk itu harus menang di pemilu presiden. Nah, dalam kerangka itulah, maka proses untuk komunikasi di internal ini saya rasa berlangsung secara kekeluargaan, secara guyup, secara komunikatif, dan nanti bila tiba masanya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama dengan seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik, karena waktu kita terbatas, sayang sekali kita akan akhiri diskusi kita malam hari. Jadi terima kasih Pak Viva, Mas Awi dan juga Mas Burhan sudah berbagi sudut pandang, perspektif, informasi pada malam hari. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.